Halo para penonton motor Baris, sudah penjuru diri gimana kabarnya? Semua yang nonton saya paling pertama jumpa bahagia. Di sebelah kanan kami sudah ada Honda HR-V Hybrid EV. Apa ya sih yang keren dari mobil ini? Kayak gimana kerennya? Kayak gimana dan iritnya? gimana keiritannya? Tonton terus videonya sampai habis. Yoi. Nah, meluncur. Yes, Honda HR-V Hybrid. Ini kan mobilnya udah lama ya, maksudnya HR-V itu udah lama. Sebenarnya HR-V udah lama, tapi yang hybrid ini baru sekitar 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Menjelang gias. Menjelang gias. Jadi kan yang pertama itu kan CR-V dulu, terus HR-V, Civic, Stepwagon. Jadi ada 4. CR-V dulu tahun 2023 pas 2023 kalau nggak salah. Itu pertama kali tuh. Accord, Civic dan baru HR-V. Well, bisa dibilang nih mobil Honda ini mobilnya anak Jaksel abis. Asli, apalagi nama warnanya Sankaki. Yoi, culture abis. Sankaki, hybrid. Ya udah, emang rata-rata tuh orang-orang katanya ya orang-orang yang pakai Honda itu rata-rata tinggalnya di daerah selatan sama pusat. Cukup berada. Cukup. Oke, tadi kan kita udah ngomong nih linear hybrid Honda ini kan ada apa aja dan perbedaannya apa sih sama HR-V yang sebelumnya? Jadi tentunya dari segi muka mungkin tidak terlalu berbeda ya gimana, namun ada logo biru hybrid Honda. Ya, logonya biru sama grill ya, Pak. Grillnya ini mengotak, tajam-tajam dikit ya. Tajam-tajam. Ya, ini karena varian RS jadi dia ada chrome-nya. Dan dulu kalau coba lu bandingin ya, kalau yang hybrid itu dia lebih ngotak daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu nggak terlalu ngotak. Jadi gue ngeliatnya ini malah kayak kotaknya tuh kayak lu tau kumisnya Hitler gak? Tahu. Nah, nggak gitu iya juga kan? sebetulnya. Iya dong. Iya, sama iya. ini ada ininya nih. Gimmick Spectrum. Iya di kanan doang ya. Iya. Cuma di kanan doang. Di kanan doang. Kayak di plat-plat motor yang ngaper. Iya. Tapi ini color hero-nya bukan sih? Ini ya color hero. Ini Color Hero. Ini varian RS paling tinggi. Jadi yang hybrid itu ada 3. Biasa, modulo, sama RS. Dan sebenarnya yang non hybrid juga masih dijual, yang 1500 cc turbo. Gitu. Tapi sebetulnya kalau ngomongin HR-V yang sekarang yang terbaru yang belum lama ini ada, gue sih lebih suka tuh ke logo hybridnya Honda. Iya, jadi, biru. Ada logo Honda ya, ada cuman birunya itu di luar menjadi lingkarannya ini. Iya, kayak Toyota juga gitu kan. Kayak Toyota, cuman kayak biru-birunya. entah kenapa gue lebih struck aja kayak sama logo hybridnya Honda. Oke, secara body tapi nggak terlalu beda seperti HR-V sebelumnya. Dan tentu untuk spesifikasinya sendiri ini, Spesifikasinya itu dia pakai mesin 1500 cc Atkinson Cycle dengan transmisi ECVT. pas ke Anyer lu pas media drive tuh 1 banding berapa? 1 banding sama sih kayak ini. Ini aja nih sekarang. Tadi tuh kalau nggak salah odometer. Jadi kita dipinjemin mobil ini 4 hari. Selama 4 hari itu, ini baru hari kedua ya. Baru hari kedua itu kita udah jalan 100 km. Itu average-nya ada di angka 25 sampai 26. Mostly kalau macet-macetan dia ada di angka 19. Tapi kalau di tol, lancar, aman, jaya 26. Tapi rata-rata di 25. Tapi Klaimnya 25 kemarin sih kita habis dari Sunter tuh kita masuk tol yang dari Kemayoran itu kan. Itu dari Kemayoran Ya, ke itu mana 19. tuh? Ke Kemanggisan tuh bensin nggak turun sama sekali dan lebih banyak menggunakan EV-nya dibandingkan mesinnya. 1 barnya 100 kilo. 1 bar Kan pas kita ngambil full tank kan? Iya. Berkurang 1 bar kan? Berarti 1 bar bisa 100 kilo. 1 banding 100 berarti. Ya nggak lah, soalnya kan 1 liter, 1 barnya kan 5 Iya, liter. berbeda 5 liter. Oh anyway, kita ke dalam dulu. Mungkin kalau secara eksterior kayaknya nggak terlalu jauh berbeda Nggak, dengan banyak yang berbeda. Sebenarnya masih sama. Kuncinya keyless, jadi tinggal... Yoi. Wah. Salah satu mobil paling culture di Jakarta Selatan. Jadi yang bedanya varian RS sama yang non RS, kalau RS itu interiornya itu full kulit. Nggak full sih, tapi beberapa ada yang kulit kayak ini nih, jahit-jahitan asli. Ini RS sama ada nuansa-nuansa merah ala-ala racing. Gitu. Dan kalau yang RS, dia seat pengemudinya udah elektrik. Yoi. Tapi yang sebelahnya masih belum, masih manual. Nih masih elektrik nih. Udah elektrik maksudnya. Iya. Nah, ini kuncinya. Kuncinya sebenarnya nggak berubah sama yang lama. Tuh ya, kuncinya. Oke. Nah, Sat. Ini jarang dibahas, Sat. Apa tuh? Lu tau nggak, pajak mobil ini berapa? Oh iya. Ini mobil culture anak Jaksel ini pajaknya Sebenarnya kemarin gue udah lihat. di angka sekitar 7 something ya kalau nggak salah ya. PKB-nya 7,8.
SWDKL LJ-nya 143. Iya, 7 juta. 7 jutaan 8. Ya mampir. Ini cukup oke lah. Ya, gue yakin sih yang beli HR-V ini orangnya udah cukup Karena kan berada lah, cukup apa. mobil hybrid Indonesia belum mendapat insentif ya, jadi tergolong agak mahal. Jadi untuk para brand-brand yang sedang memperjuangkan insentif, saya doakan semoga bisa mendapatkan insentif mobil hybrid. Anyway, ini interiornya dari HR-V hybrid. Well, yang seperti Nabil bilang itu tidak jauh berbeda dengan HR-V yang sebelumnya. Tentu dengan ini karena ini varian RS, ada tambahan-tambahan aksen-aksen Merah. dan resin-resin. Dan tadi di joknya ini juga ada tulisan, aduh, Alah, kejedot. enak. Dan tadi di joknya ini RS. ada tulisan RS, tapi dia belum warna merah sayang sekali. Tapi kalau ini jadi warna merah kan jadi Kayak Type R gitu. jadi keren kalau ada aksen merahnya. Dan tentunya ada wireless charging, ada untuk penyimpanan ini, dan ada 2 USB-C dan A. Masih sama sih Yoi. sebenarnya. Tombol fisik alhamdulillah tidak seperti mobil-mobil Cina yang canggih dan tapi bahaya ya karena tombolnya bahaya. Dan ini ada Head unitnya agak kecil sih. Coba lu nyalain injak rem. Head unitnya dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Yoi. Ini oke. Nah, radio, USB, iPod, Bluetooth, telepon, apps. Dan dia ada Honda Connect ya kan. Iya. Jadi pakai aplikasi kalian bisa tahu di mana mobilnya, bensinnya tinggal berapa, dan lain-lain. Dan tidak lupa Kan matiin mesin. ini ada Honda Sensing yang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Maksudnya mesin kayak gimana sih? Nah, untuk urusan setirnya sendiri tombol mainannya juga cukup banyak. Ada lucu. Untuk urusan cruise control itu ada di sebelah kanan, dan untuk urusan audio dan untuk menyeting speedometer itu ada di sebelah kiri, tinggal pencet home. Teman-teman bisa scroll ke bagian bawah misalkan untuk melihat jarak tempuhnya berapa, kondisi baterai sedang mengecas atau tidak, 1 banding berapa, tinggal pencet home, scroll ke bawah. Simple as that sih. Dan sennya tentunya di kanan Iya, mobil Jepang. Dan ini ada pedal shift. Tadi pedal shift itu untuk apa? Jadi kalau biasanya pedal shift itu buat perpindahan gigi, kalau di sini enggak, buat ngatur regeneratif. Jadi ini kan persnelingnya ada PR, ND, B. B-nya itu buat settingan yang regeneratif. Jadi dia bisa lebih ngeden lagi. Nah, yang ini buat nambahin regeneratifnya, yang itu buat ngurangin. Jadi kebalik. Nah, jadi ini ada teknologi KERS, atau mungkin kalau teman-teman nonton F1, KERS itu merupakan Kinetic Energy Recovery System. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerem dan baterai dalam tuh akan mengisi dengan apa ya, bahasa itu gimana ya, dengan mengisi ulang baterai. Jadi ya untuk dipakai harian di ibu kota yang brutal itu sih mobil ini cukup oke lah. Hybrid Jepang, masa percaya hybrid Jepang daripada Iya loh, somehow ya. Tuh Ini 123, tadi itu 125 ya kita ya, 125 tadi kita kan. km per liter. Oke sih. Masih bisa jalan 600 kilo lagi. Semarang masih bisa, bensin. Bil. Bisa pulang Asli ke Semarang. Dan ini bensin cuma sehari loh. Per hari ini 1 bar turunnya, luar biasa. Yoi. Dan dia tuh ada berapa mode berkendara kalau saya tidak salah. Modenya tuh ada 4, ada 3. Ada 3 ya modenya. Normal sama sport. Tapi sportnya sih belum nyoba sih, gue sih sportnya. Enak kan sport? Sportnya gue belum nyoba juga sebenarnya. Gue lebih banyak ke eco, karena kan mobil ini gue yakin bukan dirancang untuk buat kebut-kebutan. Yoi. Yeah. Dan tidak lupa nih, AC juga bisa disetting dari situ. Misalkan teman-teman mau anginnya, mau nyetingnya shortcut. Sama satu lagi, sunroof. Enggak sih, ini panoramik. Ini udah pakai kerai. Nah, cuma yang belakang lagi ya. Mau ke belakang? Wah, itu tongsis punya gua. Etol itu. Oh iya, tadi belum dengar klaksonnya kan? Berisik banget sih klaksonnya. Iya sih, Yuk, belakang. Maksudnya kotak klaksonnya itu kayak kotak burger tuh. Iya. Kita ke belakang. Seperti biasa ya HR-V ya. Handle-nya di sini. Dari dulu tuh nggak berubah. Kita ke belakang. Bagian belakang dari HR-V. Allahu Akbar. Ini sunroofnya mesti dibuka kalau mau ini ada. Kayak satu mau nyoba. Satu-satu. Kayak gua udah dibuka, gue mau copot lagi nih. Udah nggak usah deh. Ini saat ditarik. Ini 5 menit sini nih gini. Soalnya cuma 2 ini doang. Ini tar mana? Tar bagasi. Panggung ya. Jadi di sini tuh nggak full panoramik itu. Di sini ada kayak apa ya? Kayak penghalangnya gitu. Nah, ini ada lampu ini buttonless. Oh, ini karpet pintu kebuka. Ini sebenarnya kalau diusap gitu ya dia udah mati.
Keren loh, lampunya putih loh. Iya, lampunya putih LED. Anyway, bagian belakangnya ini atau jendelanya juga full automatic. Walau nggak full ke bawah, cuman kita bisa tinggal 2 kali lihat langsung naik sendiri. Masih ada aksen-aksen merah di bagian belakang Honda HR-V ini dan ada jahitan-jahitan merah, jadi menambahkan kesan yang cukup sporty. AC ada 2 di sini, ada colokan 2 dan ada tempat mungkin untuk naruh barang atau botol dan ada armrestnya cukup agak ngondoy kan nggak apa-apa. Kenapa nggak dibikin gitu? Iya, betul nggak apa-apa, keren loh. Bikin fix lah. Nah, harganya nih berapa? Sama gantungan. Harganya berapa? Harganya itu seingat gue ya, koreksi kalau salah ya, ini editornya 499 yang paling mahal itu RS kalau nggak salah ya. Coba buka Google. Oke, harga HR-V OTR Jakarta bervariasi tergantung varian. Mulai 399 juta untuk tipe e-CVT hingga 488 juta untuk tipe RS HEV. Varian lain meliputi E plus CVT 422 juta, e-HEV 449 juta, dan modulo e-HEV 460 juta. Banyak juga ya, ada satu. Variannya banyak emang, tapi yang hybrid cuma 3. Modulo, RS sama biasa. Maaf ya, ini lagi pasang. Kayak 400-an menuju 500 sih untuk membeli teknologi hybridnya Jepang sih layak dipertimbangkan ya, karena kita tuh lebih percaya hybridnya Jepang asli. Iya. Dan itu udah terbukti, dan Jepang kan juga terkenal dengan hybridnya. Iya. Dan tidak lupa R&D hybridnya Jepang tuh juga sudah dalam banget. Dan hybridnya Jepang itu, ini kita nggak ngomongin Toyota atau Honda ya, generasi sudah banyak. Iya betul. Bergenerasi dari zaman, kalau kita ngomongin Toyota deh, dari Prius tahun 2000 berapa, tahun 2000-an awal. Bahkan Prius. Bahkan dulu kan ini nih di luar off the record aja maksudnya ini ya. Bahkan dulu hybridnya Jepang itu pernah kerendam banjir, itu fine aja tuh dulu waktu Jepang banjir besar tuh tahun 97 berapa gitu gue lupa. Ngomong-ngomong hybrid nih, jenengan tahu nggak baterai di belakang? Ada di bagasi di bawah gitu. Jadi kan ini nggak ada bagasi, nggak ada ban serepnya, tempat ban serepnya diganti baterai. Sebentar, lu ngomongin Toyota, gue jadi Akio Toyoda tuh pernah nyobain HR-V. Oh iya. Sebenarnya bukan HR-V sih, di Honda. Jepang itu namanya Vezel. Honda Vezel, masuk Indonesia di HR-V. Kayaknya lebih percaya hybrid Jepang semua. Asli. Mau ke belakang? Oh iya boleh sebelum gelap. Ya udah ke belakang lagi. Nah, belakangnya HR-V sendiri itu RS. tinggal gini aja. Nggak apa-apa. Kaki lu kurang panjang, Di. Nah, gitu. Sudah power tailgate. Ini ada tas kita dan Tapi dia nggak ada tonneau cover ya. Nggak tonneau cover, tarik seret gitu. iya. Ya prediksi kita nih 3 duffel bag dan 1 koper medium bisa masuk. Dan baterai hybridnya tuh udah di kolong sini. Tapi kita bisa buka nggak ya tadi kita? Nggak bisa, ini cuma bisa ya? mentok das gini doang. Iya, baterai tuh di balik ini nih baterainya. Di balik cover ini. Sama ini tire repair kitnya di sini. Ah udahlah, susah. Ini nggak dapat ban serep ya? Nggak ya? Nggak ada, cuman. Jadi mobil zaman sekarang sudah nggak ada dapat ban serep saat tire repair kit semua. Iya sih. Gitu. Dan di bagian belakang yang berbeda dari HR-V, lampunya beda. Nah, balik lagi. Dah. Ya, ini lampunya beda. Dia tuh kalau yang hybrid itu dia lebih minimalis lampunya ya. Dan ada lagi-lagi logo Hondanya juga biru. Dan udah sih, nggak ada yang banyak yang berbeda dari yang sebelumnya. Cuma penyegaran dikit, tipis-tipis. Oh iya, jadi depan belakang cakram. Yes, betul. Asli, remnya enak. Remnya enak. Nah ini karena udah mau gelap nih, ada baiknya kita pulang, harus sholat maghrib terlebih dahulu. Sebentar, kita belum cerita soal rasa berkendara ya. Oke. Kita sudah dalam Honda HR-V, pakai seatbelt dulu. Aduh, ini lagi zaman pilek ya. Pilek. Covid lu. Nggak ada Covid. Nah, ini kan udah electric parking brake, electric power brake. Nah, majunya ya sebenarnya transmisinya sama aja kayak Pada umumnya lah ya. Kita maju. Wih. Ini aja pertama kita jalan tuh yang mesinnya belum nyala. Jadi Honda itu menerapkan tagline dia itu electric first. Jadi yang diutamakan itu listriknya. Bensinnya itu ketika kecepatan tinggi gitu atau untuk ngisi baterainya aja baru nyala. Makanya dia bisa lebih irit 1:25. Tapi seingat gue ya, hybrid tuh kalau nggak salah ada penelitiannya deh, maksudnya bisa mengurangi emisi karbon tuh berapa persen cukup tinggi. Kok apa ya? Cuma ada dulu, lupa lagi jurnalnya tuh ada tuh. Emisi. Ada literatur ya? Ada penelitiannya. Jadi emang
daripada mungkin teman-teman masih takut beli mobil listrik, mending ya sarannya better sih mending beli mobil hybrid-hybridnya Jepang misalkan seperti Honda. Banyak pilihannya, ada CR-V, ada HR-V, ada Civic, Stepwagon, Stepwagon Accord. tuh yang paling baru. Dan dia masih CBU Thailand. Iya, mungkin kalau teman-teman Dia udah rakit lokal. Yoi. Mungkin kalau teman-teman kangen nih bawa sedan nih, ada Civic RS, Ada Civic. ada Accord. Kalau nggak saya hybrid Jepang. Oh iya, ada Accord juga ya. Ada Accord hybrid Jepang itu sedan itu kan di Indonesia kan kayaknya agak Sudah mulai menghilang. iya, ya. menghilang. Padahal Jadi dulu era 90-an sedan itu sangat raja lah. Kalau misalkan temen-temen nih, aduh beli Camry tapi gue nggak mau kayak om-om apa tuh kayak, tapi kan kalau Camry kan identikal kan dan supir banget kan. Nah, Accord yang sekarang ini tuh jauh maksudnya cocok untuk anak muda. Jadi itu kita sedan iya. Lebih Civic sih, Pak. Benar. Gitu. Dan untuk pertama kali berkendara pakai ini, entah kenapa ya Honda adalah salah satu pabrikan Jepang yang fun to drive menurut gue. Feel-nya itu lebih kerigit dan dari tadi gue belum menemukan build quality yang kasar sih. Build quality mantep, ini soft touch semua dari sini. Ini ya ini baru plastik tapi mantep gitu, nggak kerenyat gitu. Build quality masih mantep gitu. Ini rakit lokal kan. Tapi baterainya katanya masih CBU dari baterainya masih diimpor dari Jepang kalau nggak salah. Tapi mobil dari rakit lokal. Baterainya itu juga nggak gede banget ya, berapa kWh baterai? 1,1 kWh, koreksi kalau nggak salah. Iya, sekitar segitulah. Dan kaki-kakinya juga masih sama yang sebelumnya sih. Jadi nothing different, nggak ada yang beda. Rasa limbung-limbungnya masih sama, handlingnya masih mirip, cuma emang tenaganya beda. Dan radius putarnya juga mantep. Iya. Walaupun putaran balik depan UIN harus mundur dulu sih. Iya, effort. Ya kayak nggak tahu UIN aja. Iya. Oh, yang di lampu merah juga situ bikin macet Iya. aja. Aneh. Kenapa nggak dibangun jembatan? Iya. JPO gitu. Iya. Kayak anyway, ini kan nanti akan kita bukan akumulasi, maksudnya hasil akhirnya nanti kita akan. Iya, jadi kita tuh sebenarnya bikin video TikTok hari pertama dan hari keempat setelah pakai Honda HR-V itu BBM-nya turun berapa persen sih? Berapa persen? BBM-nya turun berapa persen? Ini kita keseringan mau nyobain mobil listrik. Kita keseringan nyobain mobil listrik persen. Tapi feeling gue ya. Tapi bener loh, gue udah lama nggak bawa mobil. Dan ini fun fact ya, lu nyadar gak? Ini mobil hybrid pertama yang Motoresto review. Emang ya? Emang sebelumnya pernah? Listrik? Oh iya bener juga ya. Nggak pinjam apa? Kalau itu kan minjem ya, bukan test drive ya. Tapi kalau untuk jangka panjang baru kali ini. Iya. Kita kikir banget bayar bensin. Iya. Tapi ini irit loh. Makanya gue kayaknya ini lebih enak daripada listrik karena iya ngisi bensin cepet daripada lo ngisi baterai. Feeling gue ya nih paling yang lama ngantri. Feeling gue ya sampai hari terakhir kita balikin nih, feeling gue cuma turun 3 bar doang. Feeling gue ya. Nih depannya jalan rusak dan kubangan masih sama aja. Cuman ditambahin baterai aja. Ini karena ini kita ada di auto tahun, jadi nggak mungkin kita tes akselerasi ya. Karena sebenarnya ya akselerasinya tuh sebenarnya nggak wah-wah banget. Jadi buat apa dicoba juga, karena yang diincar oleh Honda di Honda HR-V ini zero emission, mengurangi emisi, keiritan nih. Gitu. Lagi ini bukan menjilat ya, tapi iya benar. Cuma ya sebenarnya nggak heran sih. Honda tuh semua FWD. Itu cuma S2000 sama 660 ya? Yang RWD ya. Yang RWD. Kenapa ya? Ada lagi CR-V AWD, tapi nggak buat pasar Indonesia. Itu kan buat itu kan, buat pasar impor. Buat off-road-an kan iya ya, CR-V AWD. Gitu, atau mungkin nanti ada Brio hybrid. Nah, mungkin nih kalau teman-teman yang mau test drive HR-V nih jangan lupa datang ke GJAW 2025 di SPSD. Nanti banyak linear hybrid Honda yang dibawa dari Stepwagon, Accord, HR-V, CR-V, Civic. Jadi teman-teman bisa coba aja langsung di GJAW 2025. Gitu. Ini kita udah coba jalan bebatuan, coba kita bawa ke aspal. Sebenarnya sama aja sih. Tapi ya rata-rata mobil Honda tuh emang nggak ada mobil Honda pakai off-road, ada sih. Tapi bukan di Indonesia. Iya, itu ada mobil pickup kan ya. Iya. Di Amerika kalau nggak salah. Di Amerika, pasar Amerika. Kalau di Indonesia rata-rata aspal semua. Yang tadi gue bilang, konsumennya paling banyak tuh daerah selatan. Dan ini bukan benchmark.
apa ya, patokan standarisasi mobil anak skena Indonesia Jakarta Selatan. Apalagi kalau warnanya, warna mobilnya tuh udah sun kaki. Sumpah itu warna emang keren sih, tapi warna sun kaki sama Brio. Nama warnanya itu apa ya? Nama warna Sun kaki. Nama itu. Ya? Iya, kalau di Honda itu namanya sun kaki, tapi kalau Suzuki namanya Savana Ivory. Oh iya. Warna-warna kompon. Dempul. Dempul. Kalau kompon mah abu-abu. Ya ini udah malam, kita mau pulang. Iya. Kita tutup aja kali ya. Iya. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Keep respect and happy driving. Sampai ketemu di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. Ini orang di belakang belum kita ceritakan loh. Ini si New Jepang di belakang. Yoi. Rak, tapi udah CKD. TKDN dapat 40%. Oh iya, mobil ini TKDN 40%. Bye-bye.